Pada Selasa tanggal 23 Mei tahun 2023 lalu 12 tokoh di Jawa Barat bersilaturahmi dengan Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Kunto Arif Wibowo. Sosok yang menyatakan bahwa jika sudah gak benar dan penuh kecurangan, TNI wajib proaktif. Pernyataan ini terkait pemilu 2024. Pengamat politik Amir Hamzah menilai ada yang signifikan dari pertemuan itu, karena mencerminkan kegelisahan ke-12 tokoh Jawa Barat terkait kondisi Indonesia saat ini. Kan para ahli sering menyatakan bahwa sejarah bisa berulang lagi. Dan memang dalam perjalanan kehidupan sebuah bangsa, kadang-kadang sejarah itu berulang tapi dalam versi dan redaksi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat misalnya apa yang pernah diucapkan oleh Pangdam Siliwangi pada tanggal 10 April lalu, yang mengindikasikan sinyalemen beliau tentang kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu nanti. Bagi saya yang sudah mulai mengetahui perkembangan sejarah Indonesia ini dari ujung era Orde Lama sampai era reformasi sekarang ini, melihat bahwa ada hal-hal yang secara versi dan redaksi berbeda, tapi dia merupakan pengulangan sejarah. Dulu ketika gerakan-gerakan Partai Komunis Indonesia mulai menggejala, memang ada juga gerakan-gerakan awal dari Jawa Barat yang pada saat itu disponsori oleh Pangdam Siliwangi pada saat itu, Jenderal Ibrahim Aji. Nah, untuk menghadapi serangan PKI terhadap berbagai kelompok, baik terhadap kelompok-kelompok organisasi keagamaan, maupun kemudian juga terhadap militer kita pada saat itu, maka atas prakarsa dari pimpinan TNI yang memang dimulai dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kalau saya tidak salah ingat, pada saat itu di Jawa Barat Pangdamnya Ibrahim Aji, sementara di Jakarta Pangdamnya adalah Pak Umar Wirahadi Kusuma. Itu menggagas kerjasama dengan kelompok-kelompok sipil yang kemudian dalam bentuk Badan Kerjasama Pemuda Militer, Badan Kerjasama Mahasiswa Militer, Badan Kerjasama Wanita Militer, Badan Kerjasama Buruh Militer, dan lain-lain sebagainya. Nah, gejala-gejala yang sekarang muncul di Jawa Barat, yang kita lihat misalnya dengan pertemuan antara 12 tokoh dari Jawa Barat. Di antara 12 tokoh itu juga ada purnawirawan TNI. Ini gejala-gejalanya hampir mirip sama dengan keadaan di penghujung Orde Lama ketika kita mau menumbangkan Orde Lama kemudian berpindah ke Orde Baru. Nah, tetapi masalahnya sekarang adalah dipengaruhi, saya lihat dipengaruhi pertama-tama oleh munculnya kasus penangkapan dan penahanan Sekjen Nasdem Pak Joni Plate gitu kan. Nah, penangkapan dan penahanan Pak Joni Plate ini kan ternyata kan dampaknya sangat luas. Boleh kita katakan bahwa ini kasus korupsi, biarkan dia berjalan secara hukum, tapi kan dampaknya kan luar biasa. Salah satu di antara dampak daripada penahanan Pak Joni Plate ini, karena dia berkaitan dengan Partai Nasdem dan juga berkaitan dengan Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh sebagai orang yang selama ini kita lihat dekat dengan Pak Jokowi, maka tuntutan-tuntutan untuk membuka kecurangan pemilu 2019 itu kan mulai makin menggejala. Akibat munculnya itu, maka ada pula indikasi bahwa jangan-jangan nanti pemilu 2014 ini akan berlangsung secara curang. 2024, pemilu 2024. Nah, kondisi-kondisi politik yang menyimpang dari praktek ketatanegaraan, yang bertentangan dengan amanat-amanat konstitusi, terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya Pilpres nanti, inilah yang saya kira barangkali dipantau oleh kalangan intelijen Angkatan Darat yang ada di Kodam Siliwangi, yang kemudian melaporkannya kepada Panglima, dan Panglima membuat pernyataan tentang indikasi bahwa akan ada gejala-gejala praktek-praktek ketatanegaraan yang menyimpang dari konstitusi. Oleh karena itu maka Pangdam Jawa Barat menyatakan sikapnya bahwa
mereka akan mengikuti itu secara sistematis dan kemudian melakukan pencegahan. Tentu bagaimana cara mencegahnya kan itu rahasia militer yang tidak bisa kita tahu secara rinci, tetapi pasti masalah-masalah seperti itu akan melalui proses pengkajian, penyusunan rencana, baik rencana strateginya maupun rencana operasionalnya, yang salah satunya kita lihat adalah dalam bentuk pertemuan antara 12 tokoh Jawa Barat dengan Pangdam. Nah, oleh karena itu, jadi apa yang disampaikan oleh Pangdam itu yang kemudian diikuti dengan pertemuan dengan 12 tokoh tadi, tentu kan akan mendorong kita untuk melakukan analisa dan melihat perkembangan. Sekarang ini kan ada dua hal yang menggejala. Dua hal yang menggejala yang berkaitan dengan pemilu dan pilpres adalah tuntutan agar supaya Pak Surya Paloh secara tegas membuka kecurangan yang terjadi pada pemilu 2019 lalu. Nah, kemudian karena gejala ini makin terbuka, tentu kan kesimpulan bahwa pemilu 2014 itu akan berlangsung secara curang, terutama pada pilpresnya, kan indikasinya juga makin kuat. Pemilu 2024 itu kan indikasi kecurangannya juga makin kuat kan. Adanya usaha-usaha dari Pak Jokowi sendiri untuk misalnya menentukan harus ini calon, harus cuma 2 calon, tidak. Ini tidak boleh calon, yang pasangannya harus ini juga menimbulkan satu gejala baru. Kenapa sampai terjadi demikian? Maka tentu saja masyarakat bisa berkesimpulan bahwa daripada pemilu nanti berlangsung secara curang, kita nggak usah laksanakan pemilu. Nah, tapi kalau andai kata pemilu tidak dilaksanakan bagaimana? Nah, di samping itu memang sebelum kasus ini muncul, kan ada usaha-usaha dari internal rezim juga untuk menunda pemilu, tapi memperpanjang jabatan presiden, memperpanjang jabatan DPR pusat, memperpanjang jabatan MPR, memperpanjang jabatan dari lembaga-lembaga negara yang ada. Nah, ini juga sesuatu hal yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi, karena tidak ada satu ketentuan dalam konstitusi pun yang menyatakan bahwa pemilu bisa ditunda. Dan juga tidak ada peluang dalam konstitusi yang menyatakan bahwa apabila pemilu ditunda, maka jabatan pemerintah, jabatan presiden juga bisa diperpanjang. Nah, sehingga kita sekarang dihadapkan kepada ada satu hal yang memang kelihatannya sangat sensitif, tapi sudah mulai menggejala, walaupun cara-cara memperjuangkannya kadang-kadang dia menjadi bias. Yaitu sudah dalam bentuk satu kesepakatan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini berarti bahwa kalau masyarakat sudah berkesimpulan bahwa pemilu curang lebih baik tidak dilaksanakan, maka kondisinya pertanyaannya adalah kalau pemilu tidak dilaksanakan, sementara masa jabatan rezim ini akan berakhir pada 20 Oktober 2024, bagaimana kondisi negara kita pada saat itu? Nah, di sini barangkali kalau misalnya tuntutan untuk jangan melaksanakan pemilu digabungkan dengan tuntutan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sebagaimana ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesimpulannya adalah menurut pendapat saya, perlu dilakukan satu konsensus nasional untuk membentuk pemerintahan sementara yang nantinya pemerintahan sementara itu membuat keputusan utamanya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45. Nah, dan dalam berbagai diskusi saya dengan beberapa teman, untuk menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus 1945 itu tidak terlalu sulit. Karena apa? Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 yang dikeluarkan oleh Bung Karno tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan sampai sekarang belum dihapus. Belum dicabut. Jadi berarti praktek ketatanegaraan kita yang menjadi pincang. Ada Undang-Undang Dasar yang sekarang banyak orang menyatakan Undang-Undang Dasar palsu, yaitu Undang-Undang Dasar hasil amandemen dari tahun 2000 sampai tahun 2022. Sementara dekret presiden tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu masih belum dicabut, gitu kan.
Jadi kan praktik ketatanegaraan kita kan menyimpang. Nah inilah barangkali yang harus kita jadikan sebuah konsensus nasional tentang bagaimana membentuk sebuah pemerintahan sementara pada tanggal 20 Oktober 2024 yang tugas utamanya adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 45 melalui penetapan bahwa Dekret Presiden 5 Juli 1959 kan belum pernah dicabut. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran konstitusi, tidak ada pelanggaran kedaulatan rakyat, tidak ada pelanggaran demokrasi untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 karena Dekret Presiden 5 Juli itu memang masih berlaku dan belum dicabut. Tadi kan Bapak bilang kondisi ini sudah sama seperti pada peralihan antara orde lama dan orde baru. Kita tahu peralihan itu kan ada suatu peristiwa besar yang namanya itu G13 PKI. Apakah nanti peralihan dari rezim Jokowi ke rezim selanjutnya juga akan ada peristiwa besar? Jadi apa yang disampaikan dari butir-butir yang disepakati bersama antara ke-12 tokoh Jawa Barat ini dengan Pangdam Jawa Barat, ada kita lihat hal-hal yang memang tinjauannya apabila kita memahami pertama konsep ketahanan nasional kita. Yang konsep ketahanan nasional itu sekarang nggak ada. Yang kedua, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Yang sistem keamanan rakyat semesta itu walaupun dalam undang-undang dasar yang palsu ini juga ada, tapi kan tidak konsepnya kan tidak pernah dirumuskan oleh rezim yang ada sekarang. Nah di sini kita lihat bahwa pertemuan itu telah menghasilkan paling tidak satu kesimpulan bahwa diperlukan satu pemilu yang jujur. Dan andai kata pemilu itu yang jujur tidak pernah terjadi, maka diperlukan satu konsensus nasional yang nantinya akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang mampu merumuskan ketahanan nasional dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kita. Nah ini kita lihat nanti, paling tidak pertemuan itu menghasilkan satu kesimpulan yang selama ini menjadi basis dari ketahanan nasional dan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang dikatakan bahwa rakyat itu adalah ibarat air dan militer itu atau tentara itu adalah ibarat ikan. Ya kan? Kalau dulu pada waktu Pak Jenderal Kertakusuma menjadi Menteri Pertahanan, dalam satu kuliah beliau menyatakan bahwa kita bisa mengumpamakan negara itu ibarat kebun. Tanaman yang ada di dalamnya itu adalah rakyat, sementara pagar dari kebun itu adalah militer yang menjaganya. Gitu. Nah, proses sistematika perumusan kedaulatan rakyat dengan perumusan sebuah konsep ketahanan nasional dan sistem Hanekam Berata, inilah yang terjadi dalam dialog antara Pangdam Jawa Barat yang ke-12 tokoh ini. Itu sebetulnya mencerminkan adanya kekhawatiran nggak sih terhadap kondisi sekarang? Ya. Jelas ini wujud dari satu kekhawatiran, tapi kan untuk merespons kekhawatiran itu agar dia jangan memberikan dampak yang negatif terhadap kehidupan bangsa ini kan diperlukan kan komunikasi, diperlukan dialog, diperlukan persamaan pendapat, dan malah diperlukan satu rumusan untuk apa yang sering kita katakan ini kan kolaborasi. Menjaga kedaulatan negara ini kan memang ada militer sebagai intinya, tapi kalau tidak didukung oleh rakyat juga kan percuma. Oleh karena itu maka di sini juga terlihat ada usaha untuk menghidupkan kembali apa yang di era Orde Baru kemarin kita bilang kemanunggalan ABRI rakyat, yang sekarang menjadi kemanunggalan militer rakyat. Inilah yang mulai berproses di Jawa Barat antara ke-12 tokoh dengan Panglima Pangdam Jawa Barat, Pangdam Siliwangi itu, yang saya kira barangkali perlu ditiru juga oleh kodam-kodam lainnya dan juga tokoh-tokoh masyarakat di daerah lain. Nah, di Jawa Tengah, di Solo misalnya, Pak Sangidu kan pernah punya forum Mega Bintang. Nah, barangkali forum Mega Bintang ini juga bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh ke-12 tokoh Jawa Barat ini untuk memberikan masukan kepada Pangdam Diponegoro yang sejak kemarin juga mengharapkan agar jangan sampai terjadi konflik antara TNI dengan Polri gitu. Bagaimana agar supaya TNI dan Polri ini solid supaya negara kita ini tetap utuh, kedaulatannya tetap terjaga, keamanan dan kenyamanan terjaga gitu kan. Nah, dan ini barangkali juga membawa pesan baru bagi kita, sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia ini kan satu-satunya negara Asia tidak memiliki undang-undang keamanan nasional. Nah, itulah sebabnya gampang kan orang
petugas-petugas Partai Komunis Cina bisa masuk keluar dengan gampang segala macam, bertemu dengan agen-agennya di Indonesia secara gampang, lepas dari monitor aparat kita karena kita tidak punya undang-undang keamanan nasional. Nah, ini juga merupakan pesan bahwa melalui sebuah pemilu yang jujur kita bisa membentuk pemerintahan ke depan hasil pemilu 2024 yang dihasilkan oleh pemilu yang jujur itu bisa juga menghasilkan DPR yang memikirkan prioritas untuk mewujudkan undang-undang tentang keamanan nasional kita, sehingga dari undang-undang keamanan nasional itu kita tahu bagaimana peranan TNI, bagaimana peranan Polri, bagaimana peranan partai politik, bagaimana peranan komponen masyarakat dalam menjaga stabilitas negara kesatuan ini.